Assalamualaikum sob, pada video kali ini saya ingin menjawab kenapa SCTV dan Indosiar di receiver MPEG 2 itu tidak bisa muncul. Jadi bagi sobat pengguna receiver yang masih jadul, yang masih MPEG 2, ayo silahkan kumpul di sini. Karena ini pertanyaannya banyak banget masuk setiap harinya. Ini mohon maaf kalau nggak dijawab, karena sebenarnya saya sudah buat 2 video. Di satelit parabol Depok sudah dibikin, terus di sini juga sudah dibikin. Jadi ini hanya untuk mempertegas aja bahwa sobat pengguna receiver yang lama ini mungkin saatnya untuk move on. Jadi receiver lamanya jadinya apa ya, nggak guna gitu ya, jadi nggak mubazir. Tapi jangan khawatir kalau misalkan sobat yakin itu receivernya sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk teknisi, karena SPD juga kalau nggak salah di tahun 2021 apa 2020 akhir itu masih nyimpen receiver MPEG 2. Tapi receivernya juga sudah disedekahkan ke teknisi yang biasanya mereka merakit. Jadi ada rakitan satelit finder gitu, itu biasanya pakai sensor yang MPEG 2. Itu bagus banget penangkapan sinyalnya. Jadi masih bisa digunakan. Jadi memang sengaja saya kasih gratis gitu untuk mereka, atau disumbangkan ya bahasanya. Ya karena kan memang mereka gunakan untuk kerja ya. Semoga aja barangnya bermanfaat dan kita juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi kalau sobat yang punya MPEG 2 supaya nggak mubazir, ya silahkan coba dikasih ke teknisi. Kalau misalkan dijual saya juga bingung harganya berapa ya, karena receiver MPEG 4 yang baru itu sekarang sudah dijor-joran, karena yang receiver MPEG 4 tidak bermerek ya. Jadi yang tidak rekomendasi gitu ya, non rekomendasi, itu juga dijualnya hanya harga 100 ribuan gitu ya, bahkan di bawah 150 ribu setahu saya harganya. Tapi ya itu dia resikonya, sobat tetap nggak bisa nonton RCTI, MNC, Global, apalagi kalau di parabola mini otomatis nggak bisa nonton SCTV Indosiar juga. Makanya mereka mungkin jual rugi karena yang habisnya stok gudang, karena banyak juga toko yang merugi di saat receiver rekomendasi menguasai Indonesia. Jadi kalau saya lihat itu di Indonesia sudah mulai menerapkan kayak Malaysia ya. Kalau Malaysia itu wajib menggunakan receiver merek Astro. Nah kalau di Indonesia ini kan pesaingnya banyak nih. Kalau misalnya di Indonesia ada pilihan Next Parabola, Transvision, Kvision, MNC Vision. Jadi kalau mau nonton lokal, mau nggak mau harus pakai merek yang tadi ya, merek yang bermerek ini. Tapi kalau sobat pakai yang Ninmedia, itu ya otomatis channel lokalnya tetap nggak dapat gitu. Jadi kalau sobat yang pingin nyari receiver MPEG 2, MPEG 4 ya, MPEG 4 yang bisa untuk SCTV Indosiar, itu ya bisa aja beli receiver Ninmedia yang bekas. Kalau harganya saya nggak tahu kisaran berapa, tapi di SPD ada beberapa sih itu juga limbah, apa bukan limbah ya, sumbangan dari pelanggan. Kan kalau misalkan pelanggan bilang, mas saya butuh channel lokal gitu, receiver lamanya Ninmedia, itu biasa saya pasangin Nusantara HD. Jadi receivernya suka dibawa pulang teknisi, walaupun saya bilang pelanggannya ini kita nggak apa ya, nggak butuh receivernya gitu, karena memang saat ini ya tidak diperlukan lagi. Tapi rata-rata mereka ya bilang, mas daripada di sini juga nggak kepake, dititip aja. Biasanya pada begitu, dititip atau untuk dibuang atau gimana gitu. Biasanya mereka daripada jadi sampah di rumahnya, akhirnya ya kadang sama teknisi dibawa dan ditaruh di sini. Sebenarnya udah saya pernah buang satu kardus gitu ya, tapi tetap aja datang lagi, karena memang ya nggak bermanfaat juga buat mereka. Jadinya kalau sobat mau nyari receiver yang buat SCTV Indosiar aja, jadi di parabola jaring ya, parabola Telkom 4 saat ini yang besar, yang 6 feet atau 7 feet, itu bisa menggunakan receiver bekas Ninmedia, cari aja yang bekas. Tapi kalau misalkan mau beli yang baru juga harganya cuma 100 ribuan gitu deh setahu saya. Terus kalau sobat mau sekalian yang berkualitas, ya bisa beli Kvision, bisa beli Next Parabola, Nusantara HD, itu bisa dapat lengkap channelnya. Jadi nggak cuma SCTV Indosiar aja, jadi sobat juga bisa dapat MNC, RCTI, Global, dan iNews. Jadi lebih lengkap sekalian aja sih kalau menurut saya. Kalau memang ada budget, sobat mendingan beli yang sekalian, karena memang manfaatnya kan juga untuk jangka panjang. Jadi kalau saya tanya balik di sini, sobat punya receiver MPEG 2 itu dari tahun berapa? Kalau misalkan sudah lebih dari 3 tahun aja, itu sebenarnya ya receivernya sudah cocok untuk dimuseumkan gitu ya, sudah cocok untuk di-upgrade. Karena HP aja 2 tahun 3 tahun itu udah kelihatan jadul banget gitu HP. Makanya sebenarnya HP itu baterainya aja lebih dari 2 tahun udah bonus gitu, termasuk bonus sebutannya. Karena kalau nggak ganti baterai ya udah jadi lobetan. Biasanya kalau udah lobetan orang ya mendingan sekalian ganti HP-nya, justru bukan ganti baterainya, karena HP kan makin kesini juga makin murah. Dan receiver sobat MPEG 2 zaman dulu mungkin bisa sampai 1 juta ya, bisa 500 ribu, 700 ribu, 800 ribu. Setahu saya receiver MPEG 2 zaman dulu itu mahal.
Nah, sekarang receiver yang sudah rekomendasi, yang bermerek, yang bergaransi juga, itu harganya sekarang sudah murah-murah banget. Dan konten isinya, itu pun sobat bisa dapat bonus mungkin sebulan free all channel. Dan kalau suka SCTV dan Indosiar yang kualitasnya HD, ini full HD ya, bukan HD kaleng-kaleng, itu bisa belinya yang Next Parabola. Tapi kalau sukanya MNC Group di parabola jaring Telkom 4 ini ya, itu sobat bisa beli yang Cavision. Jadi MNC RCTI globalnya itu kualitasnya HD. Tapi kalau sobat yang pakai parabola mini, ini juga pasti tidak ada SCTV Indosiar ya kalau receivernya bukan resmi atau bukan rekomendasi seperti di media juga, itu setahu saya nggak ada. Jadi belinya itu bisa Nusantara HD, Cavision, atau Next Parabola gitu. Jadi pilihannya ya sebenarnya banyak, hanya kita kadang yang nggak mau move on, jadi masih belum bisa terima nih kalau misalkan receiver MPEG 2 sudah mulai dilupakan. Kalau misalkan mau lihat ke belakang sedikit lagi, itu di 2018 awal mula receiver rekomendasi muncul yang sekarang, yang dulu saat itu dikuasai oleh Cavision. Itu seluruh Indonesia receiver jadulnya dimatiin secara apa ya? Menurut saya sih agak sadis ya. Karena tiba-tiba MNC RCTI Global itu hilang di seluruh parabola, mau parabola mini, parabola jaring. Dan tiba-tiba dari Cavision mengeluarkan receiver rekomendasi. Ini seperti tahun jadul zaman dulu ya, dimana sobat mau nonton TV aja itu harus bayar atau pakai receiver khusus. Nah itu dia. Jadi sekarang kembali ke masa itu, sobat mau nonton seperti MNC Group, SCTV Indosiar, itu harus menggunakan receiver resmi dari mereka gitu sob. Tapi kalau untuk yang Jabodetabek mungkin masih bisa melihat UHF ya, walaupun sebenarnya UHF menurut saya juga udah nggak layak sih. Di sini terlalu banyak interferensinya sehingga gambarnya juga bintik-bintik. Kalaupun digital itu kurang stabil. Jadi kadang bagus, kadang ada, ntar tiba-tiba kadang hilang. Karena antena sekarang, antena UHF sekarang itu juga sensitif ya. Kalau misalkan keputar dikit juga sebagian channel hilang. Apalagi kalau di Depok nih kurang strategis lokasinya, karena ada yang lembah, ada yang tinggi, terus ada yang terhalang bangunan tinggi kayak di Margonda itu kan banyak bangunan tinggi. Itu juga perumahannya banyak yang rendah. Jadi kalau antena UHF juga menurut saya di sini kurang cocok gitu sob. Apalagi bangunan yang kayak perumahan aja bisa tingkat 3 gitu di sini. Terus SD sekarang juga tingkat-tingkat tinggi gitu. Jadinya itu benar-benar merusak siaran UHF dan digital. Jadi saran saya di sini adalah sobat coba terima dulu nih, ikhlasin dulu receiver MPEG 2-nya, entah disedekahin, dikasih tukang luak. Kalau bisa bermanfaat ya dikasih teknisi, mungkin bisa dijadikan yang tadi ya alat satelit finder buatan gitu, rakitan. Jadi ya mudah-mudahan di saat mereka gunakan juga kita juga mendapatkan manfaatnya gitu ya. Kalau dalam agama Islam sih namanya amal jariah gitu ya. Jadi ngalir terus selama mereka bisa manfaatkan barangnya tersebut. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga sobat bisa menerima nih, ikhlasin aja. Receiver MPEG 2-nya memang sudah saatnya pensiun gitu. Karena sekarang juga udah 2021. Oke, kita bisa move on bareng-bareng, ganti receiver rekomendasi. Itu aja sih saran dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.